Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami mengerti benar Tuhan, di luar Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami perlu Tuhan, kami perlu tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat sepanjang hidup kami. Tuhan menolong kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Ajaib, ajaib
Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang kudus, kudus nama-Mu. Terima kasih, kami berseru, kami panggil nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, saya mengucapkan semoga hari ini saudara-saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Kali ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang diberi tema menafsirkan bahasa roh. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami saat ini Tuhan hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau kuasai hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti, memahami, dan kami bisa melakukan setiap firman yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemarin kita sudah berulang-ulang diajar tentang karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara akan menemukan ada 9 karunia-karunia roh. Kita sudah belajar tentang karunia yang pertama hingga karunia yang ke-8. Dan pada pagi hari ini saudara kita akan belajar tentang karunia yang ke-9, yaitu karunia menafsirkan bahasa roh. Dalam 9 karunia itu adalah karunia yang pertama, yaitu karunia berkata-kata hikmat. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia menyembuhkan. Yang kelima, karunia mengadakan mujizat. Yang keenam, karunia bernubuat. Yang ketujuh, karunia membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan, karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Dan sekarang kita akan belajar tentang karunia menafsirkan bahasa roh. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap gereja Tuhan diperlengkapi dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Setiap dari hidup kita saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan,
punya kelebihan masing-masing yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Punya kemampuan-kemampuan khusus bagi kehidupan kita. Tidak semua jemaat mempunyai karunia yang sama. Ada yang bisa menafsirkan bahasa roh. Ada yang bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Ada yang bisa bernubuat. Ada yang punya karunia bisa mengadakan mujizat-mujizat. Ada yang bisa punya karunia bernubuat. Ada yang bisa karunia mempunyai pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan. Semuanya adalah karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk memperlengkapi hidup kita masing-masing. Dengan karunia yang berbeda-beda kita menjadi satu tubuh yang satu dengan yang lain, saling membutuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap dari kita pasti membutuhkan yang lain. Saya punya karunia, misalnya saya punya karunia menafsirkan bahasa roh. Tetapi saya perlu juga mendengarkan nubuatan dari orang-orang. Untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup saya. Sehingga saya membutuhkan jemaat yang lain. Membutuhkan tubuh Kristus yang lain yang punya karunia untuk bernubuat. Demikian juga yang lain, saudara. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, di sana berkata bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Seorang yang mempunyai karunia berbahasa roh, itu artinya saudara-saudara, itu tidak akan berguna kalau tidak ada yang bisa menafsirkan. Karena ketika orang berbahasa roh tidak ada yang bisa mengartikannya, orang tidak akan bisa dibangun dengan bahasa roh itu. Oleh dan sebab itu dia memerlukan orang yang dipakai, Tuhan memerlukan orang-orang yang dipakai untuk bisa menafsirkan bahasa roh itu. Sehingga jemaat dapat diberkati. Jemaat dapat mengerti apa pesan Tuhan dalam jemaat itu. Ayat yang keempat dikatakan di situ, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat yang kelima, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali orang itu menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Artinya di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya semua karunia-karunia itu. Tidak ada yang lebih hebat dari karunia-karunia yang lain. Tidak ada yang lebih khusus dari karunia-karunia yang lain. Semuanya sama supaya bisa membangun jemaat yang lain, saling melengkapi jemaat yang lain. Karena tujuan Allah memberikan karunia roh kepada setiap gerejanya, setiap anak-anaknya, setiap tubuh Kristus, yaitu jemaat Tuhan, mempunyai tujuannya, saudara. Tuhan punya tujuan supaya kita semua dibangun oleh Tuhan. Nah, tujuan apakah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ketika Dia memberikan kita karunia-karunia masing-masing? Yang pertama, supaya kita peka, rohani kita peka dalam hidup kita. Kita bisa langsung terkonek dengan Tuhan. Langsung sadar tentang hadirat Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lebih dekat dengan Tuhan. Ketika kita memiliki karunia yang Tuhan berikan, kita seharusnya kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita memiliki karunia yang luar biasa, seperti misalnya kita bisa menyembuhkan orang sakit, artinya kita pakai karunia itu untuk bisa menolong orang lain.
Supaya apa saudara? Kita lebih tahu bahwa Tuhan bisa memakai hidup kita. Kita lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita mengerti tentang buah-buah roh dalam hidup kita. Ketika kita mempunyai karunia-karunia dalam hidup kita, kita sadari bahwa hidup kita punya karunia-karunia dalam hidup kita. Karunia-karunia khusus yang diberikan oleh Roh Kudus. Maka dalam hidup kita akan memiliki buah-buah roh itu. Yaitu kita bisa lihat dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang keempat, kita punya kesetiaan dengan Tuhan. Ketika kita memiliki karunia-karunia itu, kita semakin setia dengan Tuhan. Kemudian kita semakin memperdalam iman kita kepada Tuhan. Kita semakin taat kepada firman Tuhan. Yang ketujuh saudara, agar kita tetap memelihara keselamatan kita. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menafsirkan bahasa roh, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah sebuah pengertian bahwa kita penting juga mengetahui rahasia-rahasia yang disampaikan itu. Ketika teman kita berbahasa roh, kita perlu tahu apa maksud Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan melalui teman kita yang sedang berbahasa roh itu. Tentu kita semua bertujuan, saudara, supaya kita sama-sama dibangun oleh Tuhan, supaya sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kita perlu tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang berbahasa roh, harus ada yang menafsirkannya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 saudara, ayat yang ke-10 di sana katakan, kepada yang seorang roh memberi kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ketika Tuhan menaruh karunia kepada seseorang untuk berbahasa roh, Tuhan juga akan menaruh kepada seseorang atau dirinya sendiri untuk bisa menafsirkan apa yang Tuhan sampaikan kepada jemaat itu sendiri. Dalam sebuah ibadah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah ibadah karismatik saudara, yang mempercayai bahwa di sampai hari ini karunia-karunia rohani itu masih ada. Sampai detik ini karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan bagi setiap gereja Tuhan masih berlaku. Oleh dan sebab itu saudara, saya ingin menceritakan satu hal, yaitu suatu ketika dalam sebuah ibadah, ketika penyembahan sedang berlangsung, tiba-tiba ada seseorang berdiri di hadapan jemaat, dan dia berkata-kata dengan bahasa roh yang luar biasa. Orang mulai tenang ketika dia mulai berbicara dengan bahasa roh. Dia berbicara dengan penuh kuasa Tuhan, dengan penuh otoritas Tuhan, sehingga yang lain mendengar apa yang disampaikan itu. Dan ketika dia selesai berbahasa roh, dia pun berdiam dan dia duduk. Sementara dia mau duduk saudara, seorang yang lain berdiri dan mulai menyampaikan perkataan-perkataan, menafsirkan apa yang tadi dibacakan, apa yang tadi disampaikan. Pesan yang disampaikan dalam bahasa roh ditafsirkan kembali.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang yang kedua itu berdiri, dia menyampaikan bahwa Tuhan menaruh dalam hidup saya untuk menafsirkan bahasa roh yang disampaikan oleh saudara yang tadi. Bahwa Tuhan berkata, di dalam ruangan ini, di dalam tempat ibadah ini, ada seorang perempuan yang saat ini mengalami persoalan yang sangat berat dalam kehidupannya. Beberapa bulan yang lalu dia melakukan sebuah kesalahan yang besar, dan ini mendatangkan murka Tuhan atas hidupnya. Sehingga hari ini dia harus bertobat. Dia harus minta ampun di hadapan Tuhan. Oleh dan sebab itu, Tuhan akan memberkati kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tiba-tiba saja saudara, ada seorang ibu menangis dengan berteriak. Dan dia berteriak kepada Tuhan, itu saya. Tuhan, ampuni dosa saya. Saya mengaku dengan sungguh-sungguh saya bertobat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karunia-karunia ini tidak bisa ditiru oleh orang lain. Karunia-karunia menafsirkan bahasa roh, karunia-karunia berbahasa roh, karunia-karunia bernubuat, karunia-karunia untuk mengadakan mujizat, bukan sesuatu yang bisa ditiru oleh orang lain atau dimiliki sembarang orang. Tetapi Tuhan memberikan kepada orang yang dipercayakan dia bisa dalam kehidupan satu orang diberikan karunia berbahasa roh dan menafsirkannya. Atau dia juga bisa diberikan karunia sampai 3. Dia bisa juga bernubuat. Sebenarnya adalah tujuannya supaya setiap jemaat Tuhan boleh diberkati, boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh dan sebab itu, itulah keistimewaan setiap orang-orang percaya, yaitu dalam satu tubuh. Sesuai dengan Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-21. Bahwa kita semua, Tuhan mau berdoa supaya kita semua jemaat Tuhan menjadi satu tubuh Kristus. Supaya satu sama lain bisa saling membangun. Satu sama lain bisa saling membutuhkan dengan yang lain. Oleh dan sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, apa karunia yang Tuhan berikan bagi hidupmu? Lakukan itu untuk membangun jemaat Tuhan. Lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Setiap dari hidup kita diberikan talenta-talenta khusus. Lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Agar hidup kita boleh memberkati orang lain. Kalau kita punya karunia untuk bisa bernubuat, sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan pada jemaat Tuhan. Kalau saudara punya karunia, Tuhan taruh karunia untuk bisa menyembuhkan orang yang sakit, maka letakkanlah tanganmu di atas tangan orang sakit, sehingga orang sakit itu bisa sembuh dan Tuhan dimuliakan. Kalau engkau punya karunia untuk bisa berkata-kata dengan bahasa roh, sampaikanlah pesan Tuhan itu dengan baik, sehingga orang bisa merasakan bahwa Tuhan berbicara bagi hidup mereka. Jika engkau punya karunia, punya pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, sampaikanlah pengetahuan itu untuk memperlengkapi jemaat, untuk memberkati jemaat Tuhan yang lain, supaya kita semua menjadi satu tubuh Kristus yang saling mengasihi, dan Yesus sebagai kepala daripada gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami belajar sebuah kebenaran yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Tentang karunia-karunia roh untuk memperlengkapi kami sekalian tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan untuk karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami. Ajar kami untuk bisa mempergunakan kepercayaan atau karunia yang Tuhan berikan bagi hidup kami untuk saling menolong, saling membantu bagi jemaat yang lain, sehingga semua jemaat boleh dibangun dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan berkati kami, biarlah sepanjang hari ini Tuhan lindungi kami, berkati hidup kami, jauhkan kami dari sakit penyakit virus apapun ketika kami bekerja, ketika kami beraktivitas. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan jagai kami, Tuhan berkati hidup kami di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur menyerahkan hari ini dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan yang paling penting bagi hidup kami untuk memimpin hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.